Baik, terima kasih terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Dasar hingga sampai saya selaku kuasa hukum penggugat Wilhelmina Betenahak dalam perkara nomor 2 garing PDT garing G garing 2021 PNA Tambua. Dasarnya adalah para penggugat intervensi mengajukan bukti-bukti surat dalam persidangan perkara perdata tanah tersebut di persidangan, yakni bukti berupa kartu keluarga, bukti berupa surat permandian, dan bukti berupa KTP elektronik. Ketiga bukti itu di dalam persidangan saya menemukan dan saya menilai ada dugaan pemalsuan, sehingga saya menggunakan hak hukum secara pidana untuk melaporkan kepada pihak Polres Melaka. Dan terhadap laporan ini pihak Polres sangat serius menyelidiki dan hingga sekarang menaikkan status menjadi penyidikan. Nah, tentunya di dalam ketika status dari lidik naik ke sidik, tentunya sudah ditemukan tersangka, sehingga di dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tertanggal 3 September 2021 yang dilayangkan oleh Polres Melaka kepada Kejaksaan Negeri Atambua, yang tembusan surat tersebut sampai di tangan pelapor. Ternyata kita menemukan bahwa saudara Ferdinandus Rame selaku salah satu terlapor di dalam dugaan pemalsuan bukti-bukti tadi telah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ketika ditetapkan sebagai tersangka, hemat saya, tentu saja penyidik telah mengantongi bukti-bukti yang kuat, bukti permulaan yang cukup, sehingga penyidik karena kewenangannya menetapkan FR sebagai tersangka dalam laporan itu. Saya juga mengharapkan kepada pihak Polres, berhubung karena telah ditetapkan sebagai tersangka di dalam surat perintah dimulainya penyidikan yang dilayangkan kepada kejaksaan, maka harapan saya jika berkenan segera dipanggil untuk diperiksa dan berkenan ditahan, dengan maksud agar tersangka tersebut tidak memusnahkan barang bukti dan atau tidak menghilangkan barang bukti. Apalagi bukti-bukti tersebut tentunya dia punya kaitan erat dengan sistem yang ada di kantor Dukcapil Kabupaten Melaka. Itu yang pertama. Pendapat hukum terhadap penetapan tersangka, saya kira penyidik Polres Melaka telah sangat profesional di dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena tadi tentu punya alat bukti yang cukup sehingga menetapkan seseorang jadi tersangka. Alat bukti yang cukup itu saya kira sudah terang dan sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Paling tidak ada 2 bukti yang cukup, bukti permulaan yang cukup. Jadi KUHP juga dia sejalan dengan putusan MK tentang 2 alat bukti yang digunakan untuk menetapkan seseorang jadi tersangka. Itu pendapat hukum saya. Tanggapan saya terhadap statement atau pernyataan kuasa
hukum FR tentang penetapan itu adalah keliru. Saya kira sah-sah saja, silakan kita berpendapat karena itu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kita untuk berpendapat demi kepentingan klien. Akan tetapi perlu dilihat dan perlu disimak bahwa saya kira penyidik tidak sembarang atau tidak keliru menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena tentu saja pihak penyidik itu mengantongi alat bukti yang cukup. Kalau tidak cukup, belum tentu dia menetapkan orang sebagai tersangka. Dan soal itu saya juga minta kepada teman-teman media untuk bisa melakukan konfirmasi terhadap pihak penyidik atau ke Polres Melaka tentang FR sebagai tersangka. Apakah memang sudah punya punya bukti yang cukup untuk itu ataukah tidak? Saya kira penilaian itu ada di penyidik Polres Melaka, bukan ada pada kami. Kami hanya mengikuti irama yang kami hanya mengikuti tahapan-tahapan atau prosedur yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terkait tambahan saya, pertama saya memberi apresiasi kepada penyidik Polres Melaka karena sangat serius menangani laporan kami. Yang kedua, kami berharap supaya perkara ini bisa berjalan cepat dan jika berkenan segera diperiksa untuk selanjutnya dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Atambua agar sidang pidana terkait dugaan pemalsuan itu segera secepatnya digelar di Pengadilan Negeri Atambua kelas 1B. Soal pendapat kuasa hukum terkait FR tidak tahu menau tentang penerbitan bukti berupa KTP, kartu keluarga, saya kira boleh-boleh saja kita boleh berpendapat demikian, oleh karena jika kita menyandang status sebagai tersangka, tentu di dalam KUHP itu kita punya hak yang dilindungi undang-undang untuk menyangkal. Kalau sebagai saksi tidak diberi ruang untuk menyangkal. Jadi penyangkalan dalam KUHP itu diatur bahwa seseorang tersangka punya hak untuk penyangkalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sah-sah saja kalau misalnya beliau tidak tahu menau itu, tetapi saya yakin dan percaya bahwa seluruh masyarakat Melaka pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengetahui bahwa lembaga yang punya kewenangan untuk menerbitkan kartu keluarga dan KTP elektronik itu adalah kantor Dukcapil, dalam hal ini Dukcapil Kabupaten Melaka, dan yang menjabat sebagai kepala dinas adalah FR. Sehingga kalau misalnya toh sebagai kepala dinas lalu dia tidak tahu menau tentang itu, ya boleh-boleh saja ke depan ya pasti pernyataan demikian akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang nanti akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan. Tentu akan dipertimbangkan dalam putusan apabila perkara ini nanti digelar. Lalu yang kedua, saya juga perlu gambarkan bahwa memang pasal yang digunakan oleh atau yang dipakai oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka
yaitu pasal 94 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Nah, itu elemen penting di dalam yang terkandung di dalam pasal 94 itu adalah ada unsur memerintahkan, ada unsur memfasilitasi, dan ada unsur memanipulasi elemen-elemen data kependudukan. Nah, karena itu dari pasal ini saya melihat ini punya kaitan erat dengan seseorang yang menjabat sebagai kepala dinas. Tentu sebagai kepala dinas punya kewenangan untuk memerintah stafnya atau memerintah karyawannya di dalam lembaga yang bersangkutan untuk melakukan tindakan apa saja, sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan norma-norma atau sesuai dengan standar operasional yang ada di dalam lembaga itu. Sehingga kalau misalnya ada statement yang dikeluarkan bahwa tidak tahu menau, ya silakan, boleh-boleh saja. Nanti silakan dibuktikan dalam persidangan.